Selamat siang semuanya. Sehat-sehat ya. Sudah siap di depan layar kaca Anda, berarti sudah siap untuk bersama-sama kita untuk Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana hari ini, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu juga, dan sudah siap untuk kita tanya-tanya. Ada Po Ati. Assalamualaikum Po Ati. Waalaikumsalam. Selalu cantik dengan lipstik merah merona. Nanti kita ngobrol ya Po ya. Iya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu. Kalau biasanya kan kita emang bukanya di pojokan untuk lihat apa sih yang lagi rame hari ini, yang terjadi di luar sana, menarik perhatian publik dan menuai banyak komentar untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Harusnya hari ini jadwalnya adalah pembacaan putusan gugatan perceraian Tasya Farahsya dan suaminya ya, yang sempat menarik banyak perhatian publik gitu, karena orang banyak yang nggak nyangka cerai gitu. Terus habis gitu apalagi gugatannya cuma minta nafkahnya berapa? 500 rupiah. Tapi hari ini pembacaannya, sidang putusannya akan dibacakan secara e-court, dan kuasa hukumnya Tasya Farahsya juga baru akan memberikan keterangannya sekitar jam 2 siang nanti. Kalau kita lihat dari postingan Tasya Farahsya sih, dia ya lagi ini melihat pembangunan rumah baru. Masya Allah, keren sekali ya. Kalau dari suaminya, baiklah, kita tunggu aja kabar selanjutnya. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita aja, gimana? Kita lihat dulu profilnya Po Ati berikut ini. Baik, Po Ati. Iya, Penny. Alhamdulillah kemarin baru menjalankan ibadah umroh ya Po Ati. Iya, ya. Ini baru pulang. Nih ada artikelnya nih, Po Ati baru menjalankan ibadah umroh dan ini adalah umroh yang ketiga. Tapi ya seperti biasanya setiap perjalanan umroh tuh pasti istimewa banget. Iya, banyak hal gitu yang terjadi di sana. Iya. Po Ati kan terakhir-terakhir banyak cerita, ada banyak kekhawatiran, ketakutan, takut meninggal gitu ya. Masih di sana roh rasanya yang kali ini ada hal yang beda juga. Apa Pak? Ya pastinya. Ya mengingat umur ya udah lanjut. Jadi menurut Empok itu hidup Empok itu udah nggak lama lagi gitu kan, udah kepala 7. Jadi ya saatnya lah bertobat dan bertobat gitu. Jadi Po Ati itu katanya selalu sholat tobat. Iya. Setiap hari, setiap saat. Iya. Masya Allah. Apa sih dan apa-apa yang Po Ati rasakan ketika di sana, merasa amat sangat dekat gitu ya, ketika doa tuh kan kayaknya rasanya iya lebih... betul, apalagi di depan Ka'bah ya itu jujur nggak bisa kebendung air mata gitu, dan dia ngalir terus sampai selesai sholat gitu. Merasa lebih tenang kah? Lebih tenang pastinya. Insya Allah tahun depan mau berangkat lagi sama travel Azhar Raya. Amin. Nah, biasanya kan Po Ati kalau bercerita tentang mengingat kematian gitu, ada rasa takut, ada rasa khawatir, rasa banyak dosa, gitu, belum siap, belum ini, belum itu. Setelah pulang dari umroh, pastinya lega ya. Lega. Pastinya lega. Semoga doa-doa Empok di sana diijabah sama Allah gitu. Mohon ampun. Mohon ampun. Bertobat dan bertobat gitu. Mudah-mudahan semuanya diijabah sama Allah. Jadi Empok merasa sepertinya pulang dari umroh seperti bersih gitu. Mudah-mudahan diterima sama Allah doa-doanya. Amin. Ada kejadian apa lagi Po yang Po rasakan di sana gitu ketika menjalankan ibadah umroh yang Po ingat dan ini spesial gitu? Iya, di sana tuh Empok tuh kayak aja gimana ya, kayak banyak kemudahan gitu ya. Jadi Empok belanja nih kan ke toko parfum gitu kan, terus halal ya, belanja ke toko aksesoris halal, belanja sejadah halal. Kadang-kadang bingung juga kok kenapa jadi halal semuanya ya. Bang Po alhamdulillah di sana nggak laku karena semuanya halal gitu. Belanja ke tempat kodok, maaf belanja ke tempat itu juga apa oleh-oleh juga halal gitu. Tisu, minta tisu. Terus habis itu? Iya, alhamdulillah banyak yang dihalalin gitu. Jadi ya bersyukur aja. Kira-kira banyak diskon juga nggak Po?
Diskon pasti ada, pasti ada. Kebetulan di sana banyak yang tahu kalau Empo itu artis. Jadi ada yang suruh konten gitu. Ada yang suruh konten gitu. Terus selesai konten dapat beberapa hadiah. Ada souvenir-souvenir gitu. Iya, betul. Tapi di sana juga banyak yang bantuin Po Ati, yang Po Ati dikasih duduk, dipayungin gitu. Kebetulan Empo lagi berdiri gitu, nggak tahu tiba-tiba ada orang gitu datang menghampiri Empo, terus dia kasih kursi gitu. Empo bingung juga nih, tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba kenal enggak gitu kan. Dia bilang, "Please sit down," katanya, dia bilang gitu. Dalam hati kok ngasih orang luar bule gitu. Empo kan nggak pintar ngomong bahasa Inggris, jadi udah Empo duduk aja. Kok dia nungguin gitu sampai Empo mobil yang mau ngangkut Empo datang. Begitu Empo bilang terima kasih, thank you, dia jalan. Empo bingung juga tuh kadang-kadang. Oh gitu. Kursinya kursi kan kalau di sana sembayang kalau itu ada yang dilipat kan, mungkin dia beli sendiri kali. Soalnya kan kalau di masjid juga kan banyak kursi-kursi yang dilipat untuk orang-orang yang nggak mampu sujud, tapi dia mungkin beli, jadi dia tenteng-tenteng gitu. Masya Allah, baik banget. Makanya. Yang mayungin juga gitu. Orang luar juga. Empo nggak kenal sama sekali. Nggak kenal. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi nggak Po? Apalagi yang spesial kan? Itu Po bisa sampai mencium Ka'bah gitu. Itu kan banyak orang kadang-kadang kan susah kita mau mendekat aja ke Ka'bah. Iya betul. Itu Ustadz Hasan memang best banget. Jadi dari lingkar luar terus dia bawa ke dalam tanpa kita sadar, tahu-tahu udah ada deket gitu kan. Nah terus ustadznya dia begini nih di Ka'bah nih, masuk mak lewat kolong. Jadi masuk kolong, jadi Empo di depan, dia di belakang mayungin gitu, ngalangin gitu. Alhamdulillah itu di situ nangis histeris. Nangisnya nggak minta job, nggak minta panjang umur, nggak minta apa, mintanya cuma ampunin aku gitu. Ini ada cuplikan videonya, kita lihat yang berikutnya. Po tadi kan sempat cerita ya, udah sampai situ doanya nggak minta job, nggak minta apa, fokusnya diminta ampun. Mintanya cuma minta ampun karena nggak boleh bohong ya. Dari muda mungkin Empo merasa dosa banyak banget dosanya. Jadi apa misalnya sih Po? Ya kita semua kan banyak dosanya ya, gitu. Ya pastinya lah, pokoknya banyak dosa yang menurut Empo ya. Jadi saatnya bertobat itu. Jadi kalau mungkin Pok bisa cerita gitu, apakah mungkin bahwa di umroh sebelumnya itu banyak kan doanya mungkin fokusnya lebih kepada dunia gitu. Iya betul. Minta job. Dulu sempat Iya, kalau dulu iyalah minta rezeki, panjang umur, keluarga semua sehat. Keluarga semua happy, gitu-gitulah. Kalau sekarang enggak, cuma doanya minta ampun dan minta ampun. Po kan bilang karena mengingat kematian ada banyak hal yang Po lakukan gitu untuk lebih baik lagi gitu ya. Baik ibadahnya, banyak bersedekah juga gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ya mungkin ada perasaan kayak aduh takut nih, aku udah siap belum sih secara ibadah nih nanti gimana gitu kan. Iya. Nah kan ketika lagi khawatir, lagi takut gitu biasanya Po tuh untuk bisa kembali semangat lagi gitu, apa tuh yang Po lakukan? Ketemu teman, ngobrol? Ya pastinya, karena yang bikin happy itu jujur teman-teman. Oke, ini kita lihat nih ada momen di mana Empo tuh datang ke acara nikahan, ya. Terus Po tuh merasa kayak yang bahagia banget gitu. Iya betul. Merasa karena kok masih banyak yang inget Empo. Iya, masih banyak yang peduli sama Empo dan masih banyak yang sayang sama Empo. Coba kita lihat videonya berikut ini. Po, emang Po kan terkenal itu udah lama ya Pak. Emang masih ada perasaan kayak masih ada yang kenal aku, masih ada yang ngefans gitu? Iya dong, kan secara jujur ya tahun 2001 terakhir syuting stripping. 2021 baru bentar dong itu. Maaf, 2021 jadi udah nggak ada stripping. Jadi kalaupun ada di layar kaca cuma kayak seperti ini, bintang-bintang tamu atau konten atau live TikTok gitu-gitulah. Tapi kalau untuk di TV
Udah lama. Yang sinetron strippingnya. Tiap hari gitu? Iya, tiap hari udah 4 tahun nggak ada. Jadi ketika ketemu itu seorang tuh kayak gitu. Iya, kadang-kadang bingung juga loh di tempat acara gitu tiba-tiba didaulat nyanyi. Kan nggak enak juga kalau nggak mau gitu karena alhamdulillah semua fans ya udah nyanyilah 2 lagu. Tapi masya Allah loh Pak Ati, maksudnya masih fit, masih gesit gitu ya. Amin. Jalankan ibadah umroh kemarin Amin. juga Amin. fisik juga. Amin. Alhamdulillahnya Masih kuat ya. Masih kuat Iya, gitu, betul. nggak ada lelah deg-degan. Iya, nggak ada. Nggak ya. Alhamdulillah Masya karena Allah ya. niat. Karena Segala niat. sesuatu itu niat. Segala sesuatu itu niat. Iya. Termasuk menghibur orang itu. Iya, termasuk menghibur orang niat. Jadi ya selain melihat orang bahagia gitu, apa kegiatan apa yang bikin Po Ati bahagia? Satu yang bikin happy banget gitu. Iya, syuting konten. Oh, makanya dibilang ada Keluarga syuting konten. bengek, ya. Terus habis Itu apa? bahagia karena semua pemainnya kebetulan udah kayak anak semua. Ketawa-ketawa ya kan? itu bikin Ketawa happy ketiwi, pastinya. Iya betul. Jalan-jalan ke luar negeri. Iya pastinya. Itu masih. Sama apa lagi Po? Kegiatan apa lagi? Nyanyi itu bikin happy juga. Bikin happy. Iya. Ini kalau ini kan banyak pebisnis, jadi pebisnis sekarang Po Ati ya, punya restoran, punya warung, makanan khas Betawi gitu ya. Dan ini dimulai udah lama ya Po ya jualan makanan ya? Iya udah lama. Nih. Kalau warung Betawi Po Ati sebetulnya punya anak. Oh, warung. Punya anak. Punya Iya anak. punya Silvi. Terus kalau warung nasi gandul juga punya anak, punya Mira sama Nak Wardoyo. Oh, jadi Po Ati bagian apa nih? Nah, Ada invest juga. Pokoknya aku dikasih kepercayaan aja untuk ngelola semua gitu. Masya Allah. Iya. Ikut masak juga nggak Po? Enggak. Resepnya? Nggak bisa masak, resepnya mantu punya dari Mantu Pati. punya. Iya, kebetulan mantu orang Pati Jawa Tengah. Tapi artikelnya bunyi kayak gini. Coba kita tadi artikelnya bunyi gini. Ini benar nggak Po? Tak laku di TV katanya. Po Ati ternyata buka warung makan khas Betawi demi menyambung hidup. Emang sampai gitu? Salah besar. Salah besar ya Po? Salah besar. Nggak gitu Insya ya? Allah sampai tutup mata nggak akan kesusahan. Amin. Amin. Jadi dia memang cuma mensupport punya usaha Iya, punya anak mantu. usaha anak mantu. Iya. Oke, baiklah. Nanti kita akan cobain nasi gandulnya anak mantunya Iya. Po Ati ya. Ada ayam pawar juga. Maksudnya mantu kan namanya Wardoyo. Jadi dikasih nama ayam pawar. Boleh cobain, enak banget. Kebetulan aku belum makan siang ya. Nanti ada food vlogger kita mau cobain. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol dulu sama Dinar Candy. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan DJ Dinar Candy. Nih aku tadi baru bilang sama dia, dia masya Allah ya. Jadi DJ itu benar-benar all out. Ya, kemarin dia emang bikin kontennya itu pakai nge-DJ pakai AI. Nah kita mau tanya-tanya itu AI-nya pakai yang gratisan, apa di usaha sendiri atau gimana dan berapa biayanya? Tapi kita lihat dulu kombinasinya berikut ini ya. Kan ada DJ luar juga yang pakai itu ya, AI. Pakai AI itu kalau mereka tuh di festival kayak dari screen belakangnya itu mereka bikin AI atau yang sampai kayak monsternya tuh keluar gitu. Ada. Kamu pengen juga kayak gitu? Ya pengen lah kalau diundang ke internasional panggung ya kan. Kalau Dinar kan masih turnya tur Asia lah. Ya. Nah kalau yang ini tuh Dinar tuh bikinnya itu ada timnya. Jadi sekali live itu aku pertama kali live itu tembus 40.000 penonton. Terus sampai ranking aku TikToknya tuh langsung ranking sendiri ke atas ya kan. Terus itu tuh memang ada timnya. Aku memang collab sama ada emak aku namanya Emak Eci. Dia bikin kayak all access kayak gitu, kayak media gitu. Dinar kamu tuh kalau DJ tuh kamu harus ngelihat ke depannya seperti apa karena media itu terus berkembang. Kamu harus belajar tentang AI. Nah, jadi Emak Eci ini dia itu ngerti banget tentang media ke depannya bakal seperti apa kayak gitu. Jadi ini kameranya profesional semua. Jadi ada berapa kamera? 3 atau 4 kamera, terus ada yang muter sendiri, terus di belakangnya tuh nanti dia tuh ada kayak naga, api. Ini tuh kayak yang tadi ditayangin tuh belum lengkap semua kayak gitu. Jadi itu tuh bener-bener ini tuh nanti masa depan tuh bakal seperti Kayak ini gitu. digital. Tapi itu kayak live gitu. tuh, itu live. Live. Jadi Live. bukan tapping dulu Enggak, kayak live. aku sih kayak Itu agak live. gatek ya. Soalnya kan green screen kalau dulu ya. Kalau ini enggak live itu udah ada tuh Live. efek-efek Efek-efeknya, AI-nya itu. live. Oke. Dan ini Gitu. yang mahal nih kalau kamu nih sekarang nih biaya yang kamu keluarin sampai saat ini tuh bayar timnya atau nanti ke depannya akan ada biaya yang lebih gede kalau mau lebih bagus lagi? Alat-alatnya. Alat-alatnya dan pasti setiap tahun bakal terus upgrade dan tim juga harus belajar terus kan. AI itu kan terus berkembang. Berkembang terus kayak itu. Nah, yang ini sekali live aja kamera wah bisa ratusan juta sekali live. Sekali live. Satu Kamu set masih itu. sewa?
Enggak, kolaborasi. Oh, kolaborasi. Kolaborasi. Oh, sekali live itu kalau Iya. kalau kamu beli. Iya, tadinya tuh kan dia mau bikin sendiri, Iya. mau bikin sendiri, cuman kata emak jangan, kamu pakai punya aku aja, studio Oh. aku. Tadinya aku mau bikin di rumah, Oh, oke, terus mau live sendiri, cuman kata emak aku jangan, udah di sini aja kita ramean gitu. Oh. Nah, ada rencana juga nanti kamu mau dibikin AI-nya kamu. Jadi kamu santai-santai aja. Yang live itu AI kamu gitu ya. Jangan lo, fans aku masih pengen ketemu kan. Nih Iya. kalau kita lihat ya, kalau yang di luar ya DJ siapa? Anima. Anima. Kayak apa sih Coba, kalau dia? seperti Kita apa? lihat yang berikut. Udah, itu belakang pakai layar LED. Bisa nggak LED? kita gitu juga nih? Iya. Gitu. Tiba-tiba gambar bibirnya muncul ke depan ya Fitnah kan. atau fakta api-apinya tuh gitu ya. Nggak apa-apa ya kan, kita harus visinya ke depan ya kan. Iya, karena si digital itu terus berkembang. Jadi kita tuh sebagai apa orang-orang yang di dunia entertain tetap harus melek itu sih ke depannya kayak gitu. Karena kan emak aku itu jadi dia tuh lama di luar negeri. Jadi dia tahu tentang ini. Kalau ditayangin semua tuh yang AI yang aku itu kayak ada naga api, apa lain keluar dari belakang itu. Aduh, seru banget. Kayak gitu, kayak 3D gitu. Kamu sendiri punya bayangan pengen apa? Buat yang khas kamu ya, kalau dia kan. Oh, aku pengen kayak hujan permen kayak gitu. Candy. Iya, candy. Pengen seru kayak gitu sih. Tapi seru sih sebenarnya kalau digital itu kalau kita terus belajar terus berkembang tuh memang seru, kayak nggak ada habisnya gitu. Kayak ada hal baru gitu ya. Kayak ada hal baru, dan kita juga kedepannya bisa cari uang tuh memang di online. Kayak Dinar kan di rumah aja kan, selain Dinar show keluar kota, sebenarnya kayak pernah di suatu momen kenapa gedean di rumah ya. Kayak aku di rumah aja live streaming ya kan, kayak gini live pakai AI, malah gedean penghasilannya kayak aku 1 jam atau 2 jam live. Loh, kenapa gedean di sini? Dari stiker-stiker itu. Iya, dari stiker-stiker itu. Yang tadi ada suara bunyi tuh. Itu tuh satu kali tembak itu 9 juta. Oh, stikernya ya. Stikernya. Jadi nanti kalau ada yang kirim 10 stiker berarti 90 juta gitu. Kamu live kalau kayak gitu tuh berapa jam tuh sehari kamu live-nya yang nge-DJ ya? 2 jam. 2 jam aja. 2 jam, atau kadang-kadang awal-awal kan kita masih kayak menyesuaikan ya, ini enaknya di jam berapa ya. Kadang-kadang di 2 jam sore kayaknya kurang deh, kayak ini malam deh kayak gitu. Jadi jam berapa nih kamu sekarang kenanya bagusnya penontonnya? Kalau sekarang sih masih udah ribuan sih. Awal-awal tuh dia hype banget, kayak ini apa ya, terus kayak ibu-ibu, ih Dinar nge-DJ di neraka ya gitu. Aduh, Iya ibu, iya api-api kan tuh kan, kalau ibu-ibu kan aku nge-live DJ-nya tuh sore-sore jam 4 ke jam 6 maghrib. Dinar kamu nge-DJ di neraka ya, terus kan kalau pas mau maghrib boy, maghrib gitu. Jadi sudah benar-benar nyuruh kita off gitu. seru ya. Iya, Jadi itu kamu seru. seminggu berapa kali tuh nge-DJ live-nya? Kemarin tuh kalau aku nggak nge-DJ keluar kota, jadi seminggu sekali di hari Minggu oke. mau ke hari Senin. Tapi gitu. dari stiker yang masuk sama modal yang kamu keluarin tadi buat sewa tim Iya, dan iya, kamera iya. itu nutup nggak? Ya nutup lah, Nutup. lebih malah. Oh, Masya Allah. Kan awalnya kita kan sekarang tuh DJ memang lagi viral semua ya, ada kena skandal, ada yang viral karena musiknya gitu kan. Kita tur semua tuh, kan kita mendapatkan uang langsung, tapi ternyata secara digital juga kalau kita memang mau niat Bisa ada lagi gitu ya? ada lagi. Sebenarnya kayak Dinar abis show dari luar kota tuh, capek nggak mau, malas, tapi butuh duit ya. Buat apa sih Dinar? Kamu kan duitnya udah banyak, buat apa lagi Udah duitnya? seru aja Oh, kayak, seru aja. kok ini duitnya baru ya dari digital gitu. Jadi kalau kamu tahu ternyata dengan kamu bekerja tuh duit banyak gitu ya? Iya, Kamu masih perlu cari cowok kaya lagi nggak sih? Pengen cowok yang nyenengin aja, yang nyenengin, tapi maksudnya jangan nyusahin. Kamu bawa modal sendiri, aku punya modal nih, kamu bawa modal sendiri juga, jangan nyusahin. Malu aku sama orang tua aku, sama teman-teman aku juga malu. Ngomong soal orang tua nih ya, ini kan dari kemarin tuh bapak tuh selalu doa dan harapannya adalah Iya. supaya Dinar Candy itu berhijab gitu. Iya. Dan kalau kamu bilang ya kadang kamu dengerin, jalanin, kadang ya udah gitu. Iya kan Tetap menjadi denger nanti bapak pulang hilang. Enggak juga lah, didengerin lah Karos. Iya pasti ya. Ini cuma Kenapa Dina suka nyoba hal-hal baru? Itu gimana ya caranya, aku pengen rapih ngikutin bapak gitu. Cuman aku lagi nyari enaknya gitu, Karos di mana ya nih gitu. oh, karena kamu khawatir kalau kamu rapi nanti takut Enggak juga. Jadi kayak makanya kan Dinar nyoba usaha, nyoba nge-DJ pakai AI segala macam. Ini Dinar lagi nyari rapihnya Dinar. Kayak rapih ketutup, bapak seneng kan gitu. Cuman buat perbaikan ininya tuh ya agak susah, ada proses. Ya, proses. Oh gitu ya. Nah ada videonya nih, videonya pesannya bapaknya Dinar. Kita lihat yang berikut.